حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentang pembahasan ini kita ambil dari kitab yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, yang ditulis oleh salah seorang ulama kita di zaman ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Yang kitab beliau tersebut adalah Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir, yaitu takbiratul ihram, sampai salam, ka'annaka taraha, seakan-akan engkau melihatnya. Nah, ini kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dan insyaallah taala ini yang kita akan baca. Dan dimaklumi bahwa di dalam kitab ini, nah, penulis rahimahullah hanya menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibawakannya judul dari hadis-hadis yang beliau bawakan tersebut. Ya, seperti misalnya istiqbalul qiblah, menghadap Ka'bah. Nah, istiqbalul Ka'bah. Kemudian beliau bawakan hadis-hadis seputar hal tersebut. Kemudian al-qiyam, berdiri, dibawakan lagi hadis-hadis tentang hal tersebut, dan seterusnya sampai pembahasan salam. Nah, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab ini beliau menyebutkan sekitar 500 hadis. Nah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar salat. Nah, seputar salat. Baik. Dan tentang penulis rahimahullah, insyaallah beliau adalah seorang ulama yang masyhur. Nah, dan kitab ini juga adalah kitab yang sangat dikenal dan sudah diterjemahkan dan sangat mudah untuk didapatkan. Untuk memperingkas waktu, kita masuk pembahasan yang pertama yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Ya, di sini kita tidak membaca muqaddimah dari beliau karena muqaddimahnya panjang. Ya, kita langsung membaca pembahasan yang pertama yang beliau rahimahullahu taala bawakan. Kata beliau rahimahullahu taala, istiqbalul Ka'bah. Istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Nah, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati istaqbala al-Ka'bata fil fardhi wan nafli wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala lil musii salatuhu idza qumta ila as-salati fa asbighil wudu' thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Nah, kata beliau rahimahullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, apabila beliau berdiri untuk mengerjakan salat, istaqbala al-Ka'bah, beliau menghadap Ka'bah, fil fardhi wan nafli, baik di dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah. Nah,
Kemudian kata beliau, wa amara bidzalika faqala lil musii salatu, dan Nabi SAW memerintahkan dengan hal tersebut, yaitu memerintahkan untuk menghadap ke kiblat. Beliau bersabda kepada seseorang yang tidak bagus salatnya. Nah, kata beliau, idza qumta ila salati fa asbighil wudu. Apabila engkau berdiri untuk salat, berdiri menuju salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu'mu. Thumma istaqbilil qiblata fakabbir, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Nah, lalu bertakbirlah. Baik. Maka ini dua hadis yang beliau bawakan, ya, menunjukkan disyariatkannya bagi seorang yang mengerjakan salat untuk salat menghadap kiblat. Hadis yang pertama itu ditunjukkan dari perbuatan Nabi SAW, bahwa beliau apabila salat, apakah salat wajib atau salat sunnah, maka beliau menghadap kiblat. Hadis yang kedua adalah berupa perintah dari Nabi SAW, dan tentunya perintah itu pendalilannya lebih kuat daripada hanya sekedar perbuatan Nabi SAW. Kalau perintah itu jelas-jelas beliau memerintahkan kepada umatnya. Nah, maka di dalam dua hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya untuk salat menghadap ke arah kiblat, dan bahkan ya, salat menghadap kiblat ini adalah merupakan syarat dari syarat-syarat syahnya salat. Nah, merupakan syarat dari syarat-syarat syahnya salat. Artinya apabila seseorang salat dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat, ya, tanpa ada udzur, maka salatnya batal. Salatnya tidak syah. Nah, salatnya tidak syah. Ini ditunjukkan di dalam hadis tadi yang telah kita dengarkan, dan juga ditunjukkan di dalam ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Maka dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Nah, ini dalil dari ayat menunjukkan tentang perintah untuk menghadap ke arah kiblat ketika mengerjakan salat. Dan hal ini juga ditunjukkan oleh ijma' di kalangan para ulama, kesepakatan di kalangan para ulama. Nah, Imam An-Nawawi, ya, rahimahullahu ta'ala, mengatakan istiqbalul qiblati syartun li sihhatis salah illa fil halaini al-madhkuraini ala tafsilin ya'ti fihima fi mawdhi'ihima wa hadha la khilafa bainal ulama'i fihi min haythul jumlah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu', menghadap kiblat, ya, maksud kiblat di sini adalah Ka'bah. Menghadap kiblat adalah syarat syahnya salat, kecuali pada dua keadaan. Kecuali pada dua keadaan yang disebutkan, dan pembahasan secara terperinci tentang hal tersebut akan disebutkan pada tempatnya, kata beliau. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa hadza la khilafa bainal ulama'i fihi, dan ini adalah sesuatu yang tidak ada khilaf
perselisihan di kalangan para ulama tentangnya. Min haitsul jumlah, ya secara ya umum. Nah, taib. Jadi menghadap ke arah kiblat ini adalah merupakan syarat dari syarat-syarat syahnya salat. Nah, syarat dari syarat-syarat syahnya salat. Artinya siapa yang salat sengaja dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat, maka salatnya tidak syah. Jelas? Taib. Kemudian ya, kemudian menghadap ke arah kiblat ini. Nah, menghadap ke arah kiblat ini terbagi dua. Yang pertama adalah menghadap ke Ainul Ka'bah, ke Ka'bahnya secara langsung. Ini bagi orang yang melihat dan menyaksikan Ka'bah tersebut. Jadi bagi orang yang melihat dan menyaksikan Ka'bah, maka wajib baginya untuk menghadap persis ke arah Ka'bah tersebut, ke ain Ka'bahnya. Ini yang pertama. Berkata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, penulis kitab Lum'atul I'tiqad, di dalam kitabnya Al-Mughni, kata beliau, "Thumma in kana mu'ayyanan lil Ka'bah fa farduhu as-salatu ila ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا. Kemudian apabila seseorang itu melihat Ka'bah, nah, melihat Ka'bah secara langsung di hadapannya, maka wajib baginya untuk salat menghadap ke ain Ka'bah tersebut. Dan kami tidak mengetahui ada khilaf di kalangan para ulama di dalam perkara ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menghadap ke arah menghadap ke Ka'bah ketika salat itu adalah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Dan ini bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak melihat Ka'bah tersebut secara langsung, maka cukup baginya untuk salat menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Ya, cukup baginya menghadap ke arah Ka'bah. Walaupun tidak persis kena Ka'bahnya, maka tidak mengapa. Yang penting dia menghadap ke arahnya. Ini yang kedua, yaitu bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan dia tidak melihat dan menyaksikan Ka'bah tersebut. Dipahami? Nah, dalilnya nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara timur dan barat adalah kiblat. Antara timur dan barat adalah kiblat. Nah, ini maksudnya ini bagi penduduk Madinah. Nah, kiblat mereka ke arah selatan. Ya, maka antara timur dan barat mengarah ke selatan itu adalah kiblat. Ya, kalau kita berarti antara selatan dan utara menghadap ke arah barat. Ya. Maka ini bagi orang yang jauh dari Ka'bah, tidak melihat dan menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka cukup baginya menghadap ke arah Ka'bah. Dan tidak harus persis mengenai Ka'bah itu sendiri. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, taib. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. Kata penulis rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safari yusalli an-nawafila ala rahilatihi wa yutiru 'alaiha haitsu tawajjahat bihi syarqan wa gharban. Nah,
Kata beliau, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, di dalam safar, yusalli nawafil, beliau mengerjakan salat sunnah, mengerjakan salat sunnah ala rahilatihi, di atas kendaraan beliau, di atas kendaraan beliau. Wa yutiru alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir di atasnya, yaitu di atas kendaraan tersebut, haitsu tawajjahat bihi, kemanapun kendaraan tersebut menghadap, ya, kemanapun keadaan kendaraan tersebut menghadap, syarqan wa gharban, apakah ke timur atau ke barat, ke timur atau ke barat. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya salat sunnah ketika musafir di atas kendaraan. Nah, di atas kendaraan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini menunjukkan bahawa siapa yang salat sunnah di atas kendaraan ketika dia musafir, maka boleh menghadap ke mana saja. Boleh menghadap ke mana saja. Baik, artinya tidak harus menghadap ke arah kiblat. Tidak harus menghadap ke arah kiblat. Baik. Berkata Imam Asy-Syirazi rahimahullah dalam Al-Muhadzab, kata beliau, istiqbalul qiblati syartun fi sihhatiha illa fi halataini. Kata beliau, menghadap kiblat adalah syarat syahnya salat. Syarat syahnya salat. Illa fi halataini, kecuali pada dua keadaan. Kecuali pada dua keadaan. Yang pertama adalah fi syiddatil khauf, ketika takut yang sangat. Nah, dalam kondisi yang takut, ya. Ini yang pertama, boleh solat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa fin nafilati fis safar. Yang kedua adalah ketika solat sunnah, mengerjakan solat sunnah fis safar, ketika musafir. Nah, ketika musafir. Taib. Ini musafir, ya, salat sunnah di atas kendaraan ketika musafir. Ini yang kedua, boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Ini ditunjukkan di dalam hadis yang telah kita dengarkan tadi. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa fi dzalika nazala qauluhu ta'ala, dan tentang hal tersebutlah turun firman Allah Subhanahu wa taala, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Nah, kemanapun kalian menghadap, maka di sana, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, jadi sebab turunnya ayat ini, ya, adalah berkaitan dengan salat sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan ketika musafir. Jadi Nabi SAW menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap, walaupun tidak ke arah kiblat, timur ke barat, beliau tetap salat di atasnya. Nah, sesuai dengan arah kemana kendaraan tersebut menghadap. Dipahami? Baik. Kemudian hadis yang berikutnya,
Wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa'a ala naqatihi istaqbala biha al-qiblata fakabbara thumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Nah, wa kana ahyanan, dan kadang Nabi SAW idza arada an yatatawwa', apabila beliau ingin salat sunnah, ala naqatihi, di atas onta beliau, istaqbala bihal qiblata fakabbir, maka Nabi SAW menghadapkannya ke arah kiblat, fakabbir, lalu beliau bertakbir. Nah, thumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Kemudian setelah itu Nabi SAW salat ke arah mana saja kendaraannya tersebut menghadap. Ya. Jadi pada sebagian keadaan Nabi SAW kalau salat sunnah di atas kendaraan, ya, di atas kendaraan, nah, maka ketika ingin bertakbir, beliau hadapkan dulu ke arah kiblat, lalu kemudian beliau bertakbir. Kemudian setelah bertakbir, terserah kendaraannya menghadap ke mana, ya Nabi teruskan salatnya. Dipahami? Nah, kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'alu sujuda akhfada min ar-ruku'. Dan adalah Nabi SAW yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi. Beliau rukuk dan sujud di atas kendaraannya. Bagaimana caranya rukuk dan sujud di atas kendaraan? Nah, ima'an bi ra'sihi, yaitu dengan memberikan isyarat dengan kepala. Isyarat dengan kepala. Bagaimana itu? Wa yaj'alu as-sujuda akhfadha min ar-ruku'. Nabi SAW menjadikan sujud itu lebih rendah daripada ruku'. Ya, lebih rendah daripada ruku'. Taib. Nah, ini tentang kaifiyat tata cara salat, ya, sunnah di atas kendaraan. Ya, di atas kendaraan, dia duduk di atas kendaraan. Bagaimana ruku' dan sujudnya? Itu cukup dengan isyarat dengan kepala. Nah, isyarat dengan kepala. Maka kalau dia ruku', maka dia menunduk, dan kalau dia sujud, maka dia lebih menunduk lagi, lebih rendah menunduknya daripada ketika dia menunduk untuk untuk ruku'. Ya. Jadi dengan menggunakan isyarat. Isyarat dengan apa? Isyarat dengan kepala. Ya, bukan isyarat dengan tangan, tapi isyarat dengan kepala. Taib. Kemudian, ya, jadi isyaratnya ini dengan kepala ketika apa? Rukuk dan sujud. Ya, adapun ketika berdiri, ketika i'tidal, ketika duduk, ya, maka posisi lurus duduk. Ya, duduk lurus. Ya, nanti berikan isyarat hanya ketika rukuk dan sujud. Ya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Nah, menunduknya lebih rendah ketika sujud daripada ketika rukuk. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yusalli al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblah. Naam, nazala fastaqbala al-qiblah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, idza arada, apabila beliau ingin salat, ya, apabila beliau ingin salat fariidah, ya, salat wajib, apabila beliau ingin salat wajib, nazala, beliau sallallahu alaihi wasallam turun dari apa? Turun dari kendaraannya. Fastaqbalal qiblah, lalu beliau menghadap ke arah kiblat. Ya. Lalu beliau, ya, menghadap ke arah kiblat. Taib.
Ini menunjukkan bahawa ya, Nabi SAW kalau ingin mengerjakan salat wajib, maka Nabi SAW tidak mengerjakannya di atas kendaraan. Akan tetapi Nabi SAW turun ya, dari kendaraan dan beliau menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian mengerjakan salat. Ya, mengerjakan salat. Berkata Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, ajma'al ulama'u annahu la yajuzu an yusalli ahadun al-fariidata 'ala ad-dabbati min ghairi udhrin wa annahu la yajuzu lahu tarkul qibla illa fi shiddatil khawfi fi an-nafilati wa fi an-nafilati fi as-safar 'ala ad-dabbah. Kata beliau rahimahullah, sepakat para ulama bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk salat wajib di atas kendaraannya min ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Ya, tanpa ada udzur. Sepakat para ulama tidak boleh salat wajib di atas kendaraan tanpa udzur. Wa annahu la yajuzu lahu tarkul qiblah, dan sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang untuk tidak menghadap ke arah kiblat di dalam mengerjakan salat wajib. Tidak boleh, sepakat para ulama tidak boleh tidak menghadap ke arah kiblat di dalam mengerjakan salat wajib. Ya. Illa fi shiddatil khawfi fi nafilati, ya fi safar 'ala dabbah. Kecuali ya, yang boleh tidak menghadap ke arah kiblat itu adalah syiddatul khauf, pada kondisi yang sangat takut, dan dalam salat sunnah di atas ya, kendaraan ketika safar, sebagaimana tadi yang telah disebutkan. Dan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wal maktubatu la tajuzu ila ghairil qiblah wala 'ala ad-dabbah wa hadha mujma'un 'alaihi illa fi syiddatil khauf. Kata beliau rahimahullah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan salat wajib tidak boleh menghadap kepada selain kiblat. Tidak boleh menghadap kepada selain kiblat. Artinya mau tidak mau salat wajib harus menghadap ke arah kiblat. Wala 'ala dabbah, dan tidak boleh pula salat wajib di atas kendaraan. Wa hadha mujma'un 'alaih, dan ini adalah perkara yang disepakati kata beliau, illa fi syiddatil khauf, kecuali dalam kondisi yang sangat takut. Kecuali dalam kondisi yang sangat takut. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa amma fi salatil khawfi syadidi faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblata aw ghairi mustaqbiliha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ikhtalatu fa innama wa huwa at-takbir wal isyaratu bir ra's. Kata penulis rahimahullah, dan adapun salat khauf, ya, dan adapun salat pada kondisi yang sangat takut, maka sungguh Nabi SAW telah menganjurkan kepada umatnya untuk salat rijalan, dalam keadaan berjalan kaki, qiyaman ala aqdamihim, atau dalam keadaan berdiri di atas kaki-kaki mereka, aw rukbanan, atau dalam keadaan mengendarai, mustaqbilil qiblah aw ghairi mustaqbiliha, menghadap ke arah kiblat atau tidak menghadap ke arah kiblat, tidak ada masalah. Ini kapan? Dalam keadaan takut. Ya, dalam peperangan misalnya, dalam kondisi takut, ya, musuh ada di hadapan, maka salat dalam keadaan berjalan kaki, ya, atau dalam keadaan mengendarai, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, ya, hukumnya boleh.
Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbiru wal isyaratu bir ra's. Dan apabila mereka telah bercampur, ini bercampur dengan musuh dalam peperangan, fa innama huwa at-takbir, maka sesungguhnya cukup bertakbir, wal isyaratu bir ra's, dan memberikan isyarat dengan kepala. Memberikan isyarat dengan kepala. Ini salat dalam kondisi khauf. Ya, dalam kondisi khauf. Taib. Jadi tidak harus menghadap ke arah kiblat ya, dalam salat khauf ini. Ya, dalam khauf, dalam syiddatul khauf. Ya, dalam kondisi yang sangat takut seperti ini. Karena ya, dalam keadaan musuh ya, di hadapan dan bahkan sedang berperang. Nah, adapun ya dalam kondisi yang khauf juga, ya, akan tetapi bukan dalam keadaan perang, ya, mungkin dalam keadaan siap-siap untuk berperang, belum dimulai berperang, ya, maka ada kaifiat salat khauf. Ada kaifiat salat khauf. Nah, dan ini akan dibahas tentang tentang kaifiat salat khauf. Ya, dijadikan ya 2 kelompok. Dan banyak kaifiat salat khauf itu. Ada sekitar 6 ya kaifiat salat khauf. Taib. Jadi ya salat khauf dalam keadaan seperti itu tetap menghadap ke arah kiblat. Tapi ketika syiddatul khauf, ya, bercampur dengan musuh, ya, lagi berperang, maka tidak disyaratkan untuk menghadap ke arah kiblat karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara timur dan barat adalah kiblat. Antara timur dan kiblat adalah kiblat. Ya. Ini tadi yang telah disebutkan. Jadi bagi orang yang tidak yang tidak melihat Ka'bah di hadapannya atau dia jauh dari Ka'bah, maka kiblatnya cukup menghadap ke arah Ka'bah. Walaupun tidak dan tidak harus persis menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Ya. Walaupun tidak persis mengenai Ka'bah, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Kenapa? Karena dia kondisinya jauh dari Ka'bah dan dia tidak bisa melihat secara langsung Ka'bah tersebut. Dan sepakat para ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya orang yang salat berjamaah, bahwasanya orang yang salat berjamaah dengan shaf yang panjang. Anggaplah misalnya salat Id misalnya di lapangan. Shafnya kan panjang, lapangannya luas. Imam menghadap ke arah Ka'bah. Makmum juga menghadap ke arah imam menghadap. Sekarang anggaplah imam ini persis menghadap ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah. Sekarang makmumnya ini yang shafnya panjang, kira-kira mereka persis tidak menghadap ke arah Ka'bahnya? Tidak. Kalau mungkin di belakangnya imam mungkin saja. Tapi yang jaraknya sampai beberapa meter ke kanan dan ke kiri imam, maka tentunya mereka tidak menghadap ke arah kiblat secara persis. Karena kiblat itu paling ukurannya berapa? Kecil saja. Bersamaan dengan itu sepakat para ulama bahwa salat mereka itu syah. Salat mereka syah. Jadi bagi orang yang jauh dari Ka'bah, tidak melihat Ka'bah, maka tidak harus dia salatnya persis menghadap ke Ka'bah. Seperti misalnya tarik garis lurus, tarik benang lurus persis kena Ka'bah. Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Akan tapi cukup menghadap ke arahnya. Kemudian waqala, penulis rahimahullah mengatakan, waqala Jabirun radhiyallahu anhu, dan berkata Jabir radhiyallahu anhu. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyah. Kata Jabir radhiyallahu anhu, dahulu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan perang. Fa asabana ghaimun, maka kami pun ditimpa oleh mendung atau awan. Fataharraina wa ikhtalafna fil qiblah, maka kami pun berusaha maksudnya berusaha untuk mencari arah kiblat. Wa ikhtalafna fil qiblah, dan kami pun berselisih
Ya, di dalam menentukan arah kiblat. Fa shalla kullu rajulin minna ala hidatin. Dan setiap dari kami ya salat sesuai dengan apa yang dia pandang sebagai arah kiblat. Faja'ala ahaduna yahuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana. Dan salah seorang dari kami menggaris di depannya untuk mengetahui ya tempat kami. Maksudnya mengetahui tempat ya kondisi atau keadaan kami mereka mengerjakan salat tersebut. Falamma asbahna maka tatkala di pagi harinya nazarnahu, kami pun melihatnya, ya, melihat garis tadi. Fa idza nahnu sallaina ala ghairil qiblah, ternyata kami salatnya bukan menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi tidak kelihatan matahari. Gelap, tidak tahu arah kiblat ke mana. Ya, akan tapi ya, kata Jabir, fataharraina, kami berusaha untuk mencari arah kiblat. Ya, dan setiap dari kami salat ke arah yang dia yakini sebagai arah kiblat. Dan di pagi harinya ya, mereka melihat tempat mereka tadinya salat, ternyata mereka salatnya bukan menghadap ke arah kiblat. Kemudian kata Jabir radhiyallahu taala anhu, fa dzakarna dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'murna bil i'adah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kami untuk mengulangi salat kami. Tidak memerintahkan kami untuk mengulangi salat kami. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajza'at salatukum. Sungguh salat kalian tersebut telah syah. Ya. Sungguh salat kalian telah syah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya, ini berkaitan dengan orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Ya, jadi tadi kita telah mengetahui bahwa menghadap kiblat itu hukumnya adalah syarat dari syarat-syarat syahnya salat. Sekarang bagaimana ketika seseorang berada pada kondisi yang dia tidak mengetahui arah kiblat? Ya, di tengah hutan misalnya, atau di tengah malam gelap gulita, tidak tahu arah kiblat ke mana. Maka sekarang apa yang dia lakukan orang yang seperti ini? Yang pertama yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk mencari arah kiblat. Jadi tidak langsung pasrah, tidak langsung terserah menghadap ke mana saja. Menghadap ke terserah kalian menghadap ke mana saja, tidak. Akan tapi mereka berusaha terlebih dahulu ya, dengan melakukan sebab-sebab yang dengannya bisa mengetahui arah kiblat. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di sini, ya, kata mereka fataharraina, kami pun berusaha taharri untuk mencari arah kiblat. Maka kalau mereka sudah berusaha untuk mencari arah kiblat, lalu kemudian mereka salat ke arah yang mereka yakini sebagai arah kiblat, namun ternyata setelah salat keliru bahwa arah kiblat tidak ke situ. Sekarang bagaimana salatnya orang yang seperti ini? Salatnya syah dan tidak perlu untuk diulangi. Jelas ya? Salatnya syah dan tidak perlu untuk diulangi. Kemudian hadis yang terakhir di dalam bab ini tentang istiqbalul kiblah, kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis. Beliau salat ke arah Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis. Ini kiblat pertama ya, kaum muslimin sebelum diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi mereka salat awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ke arah Baitul Maqdis. Ya. Al-Ka'bah baina yaday. Ya. Qabla an tanzila hadhihi al-ayah. Sebelum turunnya ayat ini. Sebelum turunnya ayat ini. Yaitu ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 144, sungguh kami telah melihat wajahmu sering menengadah ke langit. Sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Nabi sering menengadah ke langit.
Artinya berdoa, ya, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya kiblat diarahkan ke Ka'bah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka sungguh kami akan memalingkan, mengarahkan kamu ke arah kiblat yang kamu ridai, ke arah kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah atau hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Naam, ke arah Masjidil Haram, yakni ke Ka'bah. Baik. Jadi sini menunjukkan bahawa kiblat kaum muslimin ya dahulu sebelum diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah itu kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan innallaha la yudhi'u imanakum. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Keimanan di situ kata para ulama maksudnya salat kalian ke Baitul Maqdis. Ya, jadi awalnya kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, kemudian setelah itu diperintahkan salat menghadap ke Ka'bah. Nah, sekarang ketika diperintahkan salat menghadap ke Ka'bah, bagaimana salatnya mereka dahulu? Ya, tidak menghadap ke Ka'bah. Sedangkan menghadap ke Ka'bah adalah syarat syahnya salat. Maka Allah sebutkan Allah tidak menyia-nyiakan salat keimanan kalian, yaitu ya salat kalian dahulu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, artinya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullah, ya, kemudian disebutkan kelanjutan dari ayat falamma nazalat ya istaqbalal Ka'bah. Maka tatkala ayat ini turun, istaqbalal kiblah, Nabi sallallahu istaqbalal Ka'bah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya langsung menghadap ke Ka'bah. Ya, menghadap ke Ka'bah menunjukkan bahawa Masjidil Haram ya disebutkan dalam ayat tadi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka ya hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, maksudnya Masjidil Haram adalah Ka'bah karena Ka'bah berada di Masjidil Haram. Jadi kiblat adalah Ka'bah. Nah, bukan Masjidil Haram tapi adalah Ka'bah yang ada dalam Masjidil Haram tersebut. Jadi falamma nazalat ya tatkala ayat ini turun istaqbalal Ka'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghadap Ka'bah. Fa bainama an-nasu bi Quba fi salatis subuh. Maka tatkala ya manusia yakni beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sedang salat subuh di Quba. Ya, sedang salat subuh di Quba. Idza ja'ahum atin faqal. Maka idz ja'ahum atin faqal. Maka datanglah kepada mereka ya tiba-tiba datang kepada mereka seseorang faqala, lalu orang tersebut yang datang ini mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepada beliau pada malam ini ya Al-Qur'an. Telah diturunkan kepada beliau Al-Qur'an pada malam ini. Ya, maksudnya Al-Quran yaitu ayat yang tadi. Ayat yang menjelaskan perintah Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram, yakni menghadap ke Ka'bah. Nah, maka kata orang ini, ya, melihat sebagian para sahabat mereka salat di Kuba masih menghadap ke Baitul Maqdis, ya, karena mereka belum tahu, ya, perintah untuk menghadap ke Ka'bah, maka orang ini mengatakan, yang datang ini mengatakan sesungguhnya, ya, Rasulullah SAW telah diturunkan kepada beliau pada malam ini ayat, ya, Al-Quran. Nah, waqad umira an yastaqbilal Ka'bah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Ala fastaqbiluha. Nah, maka ketahuilah fastaqbiluha, menghadaplah kalian kepadanya, yakni ke Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, dan wajah-wajah mereka yakni sahabat yang salat ini masih menghadap ke arah Syam, ini ke Baitul Maqdis. Fastadaru, lalu kemudian mereka pun ya langsung berbalik, ya langsung memutar ya arah mereka ya ke arah kiblat, ya wastadara imamuhum hatta istaqbala bihimul kiblah, dan demikian pula imamnya mereka di dalam salat tersebut ya merubah haluannya, merubah arahnya ya hatta istaqbala bihimul kiblah, sampai mereka menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini keadaan yang berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Yaitu orang yang kaum muslimin ya, yang salat menghadap ke Baitul Maqdis karena itu adalah kiblat pertama. Ya, kemudian di pertengahan salat ya datang seseorang mengkhabarkan kepada mereka bahawa Rasulullah telah diperintahkan untuk salat menghadap ke Ka'bah.
Nah, maka mendengarkan pengkhabaran dari satu orang ini, maka para sahabat tadi yang sedang salat, mereka langsung merubah arah mereka menghadap tadinya ke Baitul Maqdis, sekarang mereka rubah menghadap ke Ka'bah. Dalam keadaan sementara salat langsung dirubah. Nah, langsung menghadap ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa orang yang keadaannya seperti itu, yang tadinya misalnya dia sudah yakini dia salat dan dia yakini itu adalah arah kiblat, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengkhabarkan kepadanya bahwa kiblatnya keliru, maka dia rubah posisinya menghadap ke arah kiblat yang benar. Tanpa mengulangi salatnya dari awal. Dari awal. Kenapa? Karena dari awal dia sudah bermaksud, sudah berusaha untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian ternyata keliru, dan ketika diingatkan maka dia langsung rubah posisinya menghadap ke kiblat yang benar. Jelas ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini faedah yang lain, selain dari apa yang berkaitan dengan pembahasan ini, boleh berbicara kepada orang yang sedang salat. Boleh berbicara kepada orang yang sedang salat kalau memang hal tersebut adalah perkara yang diperlukan. Perkara yang dibutuhkan. Sebagaimana di sini, mereka keliru, arah kiblatnya, maka jangan, enggak boleh enggak boleh diingatkan. Mereka sementara salat, nanti selesai salat saja baru diingatkan. Bagaimana caranya? Jadi diingatkan langsung. Itu hukumnya adalah boleh. Baik. Kemudian juga di sini ada faedah yang lain menunjukkan bahwasanya hadis ahad itu adalah hadis yang diterima. Hadis ahad adalah hadis yang diterima. Dan itu sudah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Masih hidup. Ketika beberapa orang sahabat ini mereka salat berjamaah menghadap ke Baitul Maqdis, datang kepada mereka satu orang saja. Dan dia percaya, mereka ini percaya kepada satu orang ini. Dia adalah orang yang jujur, membawa suatu berita, suatu kabar. Maka mereka langsung terima. Langsung terima. Tanpa mengatakan nanti kalau sudah banyak kabarnya datang beberapa orang baru terima, harus satu orang tidak. Tidak seperti itu. Akan tetapi satu orang itu sudah cukup selama dia adalah orang yang terpercaya. Maka ini berkaitan dengan hadis, pembagian hadis ahad dan hadis mutawatir. Sebagian orang mengatakan hadis itu khususnya dalam permasalahan akidah itu tidak bisa diterima kecuali kalau hadisnya mutawatir, datang dari banyak orang. Kalau hanya datang dari satu orang maka tidak diterima. Maka pembagian yang seperti ini, hadis dibagi menjadi hadis ahad dan hadis mutawatir, ini adalah pembagian yang tidak dikenal di kalangan para ulama Ahlus Sunnah. Dan apabila dijadikan pembagian tersebut untuk menolak hadis-hadis ahad padahal dia adalah hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka ini adalah merupakan penyimpangan dan merupakan bentuk penyelisihan terhadap ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul itu sampaikan kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dia larang kalian darinya maka tinggalkanlah. Maka semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan jalur ahad, penukilan satu orang atau banyak orang, selama itu adalah penukilan orang yang jujur, sahih penukilannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengambil seluruh dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini selesai pembahasan yang pertama berkaitan dengan istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat itu hukumnya adalah syarat dari syarat-syarat syahnya salat. Siapa yang sengaja tidak menghadap ke arah kiblat maka salatnya batal. Ada yang diperkecualikan, boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat itu pada dua keadaan yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah syiddatul khauf, pada kondisi yang sangat takut, dan kemudian yang kedua adalah salat sunnah di atas kendaraan ketika musafir. Maka itu boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Dan demikian pula bagi orang yang tidak mampu, itu jelas tentunya. Orang yang sakit tidak mampu sama sekali menghadap ke arah kiblat, walaupun dia tahu itu adalah arah kiblat, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.